Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya, Dr. Hewan Jafrizal. Kali ini saya akan mengupas tentang masalah Undang-Undang Cipta Karya ya. Ini yang banyak dipertentangkan ya, bagi terutama yang terkait dengan kepentingan kawan-kawan kita yang bekerja di sektor perburuan atau tenaga kerja. Nah, terkait dengan ini, saya tidak akan membahas tentang masalah kontroversial antara buruh dengan pengusaha ya, yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Cipta Karya. Terjadi ada yang menurunkan pesangon terkait dengan itu. Tapi saya tidak akan membahas itu. Tetapi saya akan membahas tentang dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya, bagaimana pelayanan terhadap peternakan dan kesehatan hewan. Ya, terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan ini ada beberapa pasal yang krusial yang dirubah ya, yang berubah. Yang itu tentu saja di Undang-Undang 18 2009 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2014, pasal-pasal yang dirubah tentu saja tidak berlaku lagi ya. Ini kita akan mengacu yang terbaru adalah mengacu pada Undang-Undang Cipta Karya. Akan tetapi untuk pasal-pasal yang lain, nah, tentu saja ini masih berlaku ya, terkait dengan masalah teknis-teknis penyelenggaraan ya. Akan tetapi terkait dengan masalah perizinan ini tentu saja akan berubah. Terutama pergeseran yang lebih mendasar adalah pengambil alihan yang sebelumnya di Undang-Undang nomor 18 atau Undang-Undang 41 2014 itu terkait dengan masalah perizinan, itu nanti diatur oleh menteri ya, sekarang diambil alih oleh pemerintah pusat. Kemudian ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya, itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, tapi apa yang menjadi yang ditakuti dari perubahan ini ya, tentu saja ini saya akan membahas secara pribadi ya, memberikan tanggapan. Tentu saja hal ini akan menjadi wacana juga bagi pengambil kebijakan dan stakeholder ya. Kita mulai dari Undang-Undang 18 ya, atau Undang-Undang 41 2014 yang terutama yang berubah. Ini terkait dengan masalah penyelenggaraan peternakan, ini terkait dengan masalah lahan. Itu adalah pasal 6. Nah, pasal 6 Undang-Undang 18 2009 ini ada hal yang menjadi krusial, bahwa pemerintah daerah kabupaten itu yang mempunyai persediaan lahan itu harus prioritaskan ya, budidaya ternak skala kecil, diwajibkan untuk menetapkan lahan sebagai kawasan pengembalaan umum. Nah, kita lihat ini mengapa ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Karya. Kalau menurut saya ini ada keengganan atau ketidakpedulian dari pemerintah daerah. Ya, apabila pemerintah daerah tidak menetapkan lahan pengembalaan umum, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih untuk menetapkan lahan pengembalaan umum. Oke. Itu yang pasal 6 ya. Pasal 13 di Undang-Undang 41 2014 ini penyediaan benih itu mengutamakan produksi dalam negeri ya, tapi di pasal berubah menjadi itu penyediaan benih itu untuk memenuhi kebutuhan penyediaan benih atau bibit. Jadi apabila kita membutuhkan benih, bisa saja dilakukan baik melalui produksi dalam negeri ataupun melalui impor ya. Oke, penyediaan benih ini tentu saja di dalam pasal 2-nya ini
tidak berubah sebenarnya melibatkan peran dari masyarakat untuk menjamin ketersediaan bibit itu. Sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu wajib memiliki unit pembenihan benih. Ini tentu saja tidak merugikan ya, tidak merugikan kalau kita lihat dari dari persyaratan atau pasal-pasal yang ada di dalam penyediaan benih. Oke, terkait dengan perizinan ya, perizinan tentu saja ini terkait dengan yang mengadakan benih, yang melakukan pemasukan dan pendistribuan benih, ini harus melalui izin dari pemerintah pusat. Ya. Nah, pemerintah pusat tergantung dari presiden yang nanti mendelegasikan kepada siapa atau ke badan penanaman modal. Ini tergantung nanti bagaimana PP yang mengatur. Oke, ada hal yang terkait dengan masalah profesi ya, ini yang akan saya bahas kalau untuk masalah penyelenggaraan peternakan, budidaya, pembenihan benih dan pemasukan hewan. Ini tentu saja pemasukan hewan kalau kita lihat ini akan melibatkan ada beberapa undang-undang ya, ada undang-undang Cipta Karya, dan perlu diperhatikan adalah undang-undang masalah karantina. Ya, karantina ini tentu saja untuk memasukkan ternak dari luar negeri ini memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan. Inilah yang perlu diatur nanti di dalam peraturan pemerintah ya. Tentu bebas penyakit dari bebas penyakit hewan menular ini menjadi kewenangan Otopet yang menentukan, sehingga tidak terlepas dari rekomendasi dari otoritas veteriner. Tentu hal ini kalau kita lihat dari pasal yang sebelumnya, pasal 36 di Undang-Undang 41 ini sebenarnya tidak banyak berubah, akan tetapi masalah perizinan ini yang krusial dari menteri diambil alih oleh pemerintah pusat. Oke. Terkait dengan itu tentu saja ada lagi yang sangat krusial, ini sebenarnya yang perlu kita bahas adalah terkait dengan masalah perizinan ini. Ya, ini yang pasal 69 ini. Pasal 69 menyatakan bahwa kalau Undang-Undang 18 2009 itu pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, kemudian pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, kemudian pelayanan jasa medik veteriner, dan pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan dan puskeswan. Jadi tidak berubah di Undang-Undang Cipta Karya ini, tidak berubah. Tentu saja pelayanan-pelayanan itu masih ada, dan kemudian setiap orang yang berusaha ini yang berubah. Setiap orang yang berusaha di Undang-Undang 18 2009 ini dikeluarkan izinnya oleh bupati atau wali kota. Di Undang-Undang Cipta Karya ini perizinannya ini sudah diambil oleh pemerintah pusat. Nah, ketentuan perizinan pusat ini diatur dari PP, ini tinggal di PP, sehingga fungsi-fungsi pelayanan ini bisa terlaksana dengan baik. Mengapa ini dilakukan, diambil alih oleh pusat? Ini kita perlu introspeksi ya. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah daerah itu tidak memperhatikan, akan tetapi mungkin saja ketidaktahuan karena fungsi pelayanan kesehatan hewan di pemerintah daerah ini merupakan bagian kecil dari dinas pertanian kebanyakan ya. Itu dia berdiri sebagai kepala seksi ya, kebanyakan berdiri sebagai kepala seksi. Ini perannya sangat kecil untuk membuat kebijakan yang untuk sebuah daerah ya. Dengan adanya itu, sehingga peran-peran ini kita lihat saja di
kabupaten kota ya, kabupaten kota banyak kolega dokter hewan yang sulit untuk mendapatkan izin praktek ya. Karena apa? Karena belum diakomodir di dalam pelayanan perizinan satu pintu. Ini banyak sekali ya. Ya, kalau di kota-kota besar mungkin ini sudah bisa terlayani karena banyaknya yang melakukan praktek-praktek jasa medik veteriner. Tetapi di kabupaten-kabupaten ini banyak sekali, bahkan aturan-aturan di di daerahnya pun belum ada. Nah, inilah yang menjadi dasar sebenarnya mengapa masalah perizinan ini ditarik oleh pemerintah pusat, sehingga pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku pelayanan jasa medik veteriner ini dengan mudah bisa mendapatkan legalitas ya terkait dengan masalah perizinan. Oke, apakah ini akan mempengaruhi mempengaruhi pelayanan? Kalau menurut saya tidak ya. Kalau tidak, tapi tentu saja dengan perizinan usaha ini, ini akan harus diatur di dalam PP bahwa orang yang berusaha di perizinan usaha veteriner ini harus memenuhi persyaratan kompetensi. Inilah yang kita sebut dengan harus ada satu surat tanda register ya bagi mereka, dan surat sertifikat lulus kompetensi. Nah, ini tetap harus ada mengiringi dari persyaratan-persyaratan untuk berizin berusaha dari pemerintah pusat ini, dan itu harus diatur di dalam PP. Dan juga berapa pelayanan, misalkan pelayanan laboratorium, kemudian pelayanan jasa laboratorium dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan pelayanan jasa pusat kesehatan hewan dan puskeswan, ini tentu saja harus dipenuhi ya kan. Kalau dulu ada izin praktek dokter hewan ya, izin praktek. Kalau sekarang kan izin berusaha. Izin prakteknya itu harus dipenuhi dengan izin praktek itu adalah STR ya. Dia harus memenuhi memiliki STR, surat tanda register ya. Nanti bisa saja surat STR-nya surat izin prakteknya itu persyaratannya adalah tentu saja terkait dengan salah STR. Ya, saya kira ini akan lebih mudah ya bagi kolega-kolega nanti yang praktek, tidak saja di terapeutik ya, tapi di konsultasi juga. Ini konsultasi terutama teman-teman tenaga servis ya, animal health technical service yang bekerja di obat-obatan atau yang bekerja di perusahaan peternakan. Ini tentu harus memiliki surat kompetensi STR, dan terutama kalau yang terkait dengan masalah obat, misalkan PJTOH ini harus memiliki sertifikasi pelatihan PJTOH agar tahu ya, agar mengetahui ini peraturan-peraturan yang terbaru terkait dengan masalah peredaran obat hewan atau produksi obat hewan ya. Tentu ini akan menjadi hal yang baik ya, sehingga pengaturan secara nasional akan memberikan manfaat yang baik atau outcome bagi peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Tentu tenaga-tenaga kesehatan ini yang di dalam peraturan yang lama juga terkait dengan masalah surat izin praktek ini diganti dengan izin berusaha. Nah, tentu saja nanti di dalam PP akan harus diatur tentang untuk mendapatkan izin berusaha itu harus memiliki izin praktek ini yang melekat pada pribadi, bukan pada usahanya ya, tetapi pada pribadinya sesuai dengan kompetensinya. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, sehingga ke depan tentu saja kita semua berharap ya masalah penyelenggaraan kesehatan hewan peternakan ini
tentu saja harus satu irama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan fungsi itu, maka harus ambil alih oleh pemerintah pusat tentu saja. Nah, ini yang diharapkan oleh pemerintah pusat tentu hal yang baik. Kalau menurut saya kalau ada hal yang tidak baik, saya juga akan bersuara tidak baik. Ini saya melihat ini adalah suatu cita-cita yang baik, yang karena pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang sebelumnya. Mungkin begitu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang tidak sependapat, tentu saja ini hal yang lumrah dalam berdemokrasi ya. Tentu saya sebagai pribadi dan juga sebagai pelaku dari usaha pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, saya mengucapkan terima kasih pada semua yang telah mengikuti channel ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.